bahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Sau, yang terhormat Bapak guru-guru rekan SDN Asau. Ada di sini calon guru penggerak SDN Negeri Asau, Kecamatan Pemauna, Kabupaten Konawe dimulai. Susunan acara yang berlangsung pada hari ini diantaranya acara pertama pembukaan yang mana ini sudah berlangsung, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga adalah sambutan dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah, acara selanjutnya adalah pemaparan materi diseminasi penyelesaian dalam hal ini calon guru penggerak kita. Kemudian acara berikutnya adalah refleksi, kemudian acara yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk menghabiskan waktu, hadirin dimohon berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Dewan Guru SDN Asau, pertama-tama kami kita senantiasa agar puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan segala limpahan rahmatnya, hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk hadir bersama di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran dukungan Bapak Ibu dalam hal untuk mengikuti daripada kegiatan dari LSDB dalam salah satu calon guru penggerak kita yang sekarang dilaksanakan. Jadi beliau akan memaparkan kegiatannya dalam rangkaian diseminasi pengibasan budaya positif. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kurikulum Merdeka ada 3. Jadi ada implementasi kurikulum mandiri belajar, mandiri berubah dan mandiri berbagi. Jadi di sekolah kita ini kita pilih adalah implementasi kurikulum Merdeka mandiri berubah. Tentunya sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih pertama kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang saya banggakan, yang saya hormati. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan kepada saya untuk mengikuti kegiatan destinasi pengibasan budaya positif, di mana di sini tujuan saya berdiri di sini bukan untuk mengajari Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini, tetapi dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan atau tugas saya dalam pendidikan di guru penggerak. Ya, di sini kami sudah memperoleh berbagai pembelajaran di dalamnya dan selama 3 bulan ini. Jadi di sini tugas kami adalah melakukan aksi nyata, yaitu tentang pengibasan budaya positif di sekolah kita yang tercinta ini. Mohon izin, boleh saya duduk? Boleh. Langsung saja pada intinya. Ya, sini kita berbicara tentang budaya positif. Mengapa budaya positif itu sangat penting di lingkungan sekolah kita? Seperti yang kita ketahui bahwa budaya positif sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan untuk berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, bertanggung jawab. Guru memegang peranan sentral dalam mewujudkan budaya positif ini. Jadi di sini intinya guru di sini menjadi tokoh utama atau tokoh penting bagaimana mewujudkan
pendidikan budaya positif ya di sekolah kita. Bagaimana kita bisa menularkan kepada murid kita kalau tidak mulai dari guru ya, dimulai dari kita ya. Seperti yang dikatakan Bapak Tokoh Pendidikan Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut tentunya dibutuhkan sosok yang profesional yaitu guru. Jadi untuk menerapkan budaya positif itu dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Ya. Ya. Langkah awal untuk membangun budaya positif di sekolah kita yaitu pertama kita melakukan perubahan paradigma. Apa itu perubahan paradigma? Yaitu adalah suatu transformasi fundamental dalam cara kita memahami dan melaksanakan pendidikan. Ini melibatkan pergeseran dari model tradisional ke model yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Ya, kita bisa melihat ya perbedaan antara bagaimana cara mengajar kita di tahun sebelumnya dan yang sekarang ya perkembangannya. Kalau di tahun sebelumnya itu ya masih melibatkan pergeseran dari model tradisional, artinya di sini budaya positif yang dulu kita terapkan itu bagaimana caranya kita itu mempengaruhi orang, bukan dari diri kita, artinya seperti dalam peraturan yang kita buat. Ya, dengan tujuan untuk membangun budaya positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, mencipta dan bertindak dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Mari kita garis dari kalau dulunya itu budaya yang kita misalkan dalam pembuatan peraturan, kita peraturan itu kita lakukan itu kita arahkan kepada individu atau orang lain. Jadi hasilnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru terhadap murid. Kalau guru ini yang kita lakukan kontrolnya ya kepada orang lain bukan kepada diri kita terlebih dahulu. Ya jadi di sini yang kita lakukan. Bapak Ibu, saya persilakan untuk berdiri kita praktikkan bagaimana boleh minta saya coba saya ada lepas tunjangan terima kasih Ibu. Iya, ada yang berhasil? Ada yang melakukan pandangannya? Ada? Kalau saya sudah baru berhasil, saya tidak mau ya. Iya. Siapa lagi? Dia tidak mau. Kamu tidak mau. Boleh disebutkan apa yang sudah Anda sisanya? Apa yang sudah Anda lihat? Boleh disebutkan kamu? Tangan Anda ada apa? Ada uang. Oh iya. Ada uang di dalamnya ya. Iya. Kamu menganggap bahwa uang itu sangat berharga. Kau pikir? Yang lebih berharga daripada uang. Apa itu? Keluarga. Emas. Emas. Ini saya apa ya? Ya, buat keluarga. Oh, suami. Ya, keluarga, suami. Bu Yuni, ya kenapa? Tadi awalnya terlalu yakin, maksudnya bentuk itu bentuk apa? Oh, jadi saya apa genggamannya itu hanya sebuah genggaman saja, belum tahu ya ada saya ada makna dan tujuannya. Ya, terima kasih Bapak Gubernur. Ya, saya persilakan kembali. Ya, masih apa kembali ya? Sudah kita praktekkan. Tadi kita adalah posisi kontrol, di mana dalam kegiatan tadi ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan kita? Jawabannya tentu kita sendiri. Yang memegang kontrol itu adalah kita sendiri, ya, bukan atas pengaruh dari teman kita tadi ataupun orang lain, dan juga kita tidak bergantung pada orang lain ya, tapi bergantung pada diri sendiri. Ya, jadi kita mau membuka atau menutup itu tergantung dari kita. Apapun kesulitan kita mau lepas itu tergantung dari kita. Di sini
masih dibahas tentang pergeseran ya, pergeseran bagaimana pola pikir kita yang sebelum-sebelumnya. Nah, di sini ada perbandingan perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Ya. Di sini kalau sebelumnya yang kita terapkan itu masih sadar dan tidak sadar bahwa yang kita tentang yaitu stimulus respon. Bisa kita lihat perbandingannya bahwa dalam stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan nilai kebajikan. Ki Hajar Dewantara maupun dari dosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Ya, seperti tadi yang kita praktekkan ya, kita mengontrol diri bahwa kontrol diri itu yang boleh memutuskan itu hanya kita, ya, bukan karena pengaruh dari orang lain. Ya. Yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal, nilai-nilai kebajikan yang umum ya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi ya. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu bahwa setiap perilaku atau sebuah tindakan itu mau benar ataupun salah itu semua memiliki tujuan. Ya, di sini yang disebut dengan teori motivasi. Teori motivasi perilaku manusia itu terbagi dari dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu hanya dilihat dari luarnya saja, ya, tidak ada proses dalam dirinya, hanya luarnya saja. Tentunya untuk menghindari ketidaknyamanan itu seperti hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contohnya, ya, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Kalau kita menyuruh anak-anak, kita tidak berikan contoh terlebih dahulu, kita langsung suruh saja dia, atau kita membuat peraturan tanpa sepengetahuan anak, kemudian dia melakukan kesalahan, lalu kita langsung beri hukuman. Nah, itu ya. Jadi dia akan melakukan tanpa, maksudnya secara terpaksa, tidak ada kesadaran dalam dirinya. Nilai kebajikan. Ki Hajar Dewantara maupun dari dosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Ya, seperti tadi yang kita praktekkan ya, kita mengontrol diri bahwa kontrol diri itu yang boleh memutuskan itu hanya kita, ya, bukan karena pengaruh dari orang lain. Ya. Yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal, nilai-nilai kebajikan yang umum ya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi ya. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu bahwa setiap perilaku atau sebuah tindakan itu mau benar ataupun salah itu semua memiliki tujuan. Ya, di sini yang disebut dengan teori motivasi. Teori motivasi perilaku manusia itu terbagi dari dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu hanya dilihat dari luarnya saja, ya, tidak ada proses dalam dirinya, hanya luarnya saja. Tentunya untuk menghindari ketidaknyamanan itu
itu seperti hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contohnya, ya, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Kalau kita menyuruh anak-anak, kita tidak berikan contoh terlebih dahulu, kita langsung suruh saja dia, atau kita membuat peraturan tanpa sepengetahuan anak, kemudian dia melakukan kesalahan, lalu kita langsung beri hukuman. Nah, itu ya. Jadi dia akan melakukan tanpa, maksudnya secara terpaksa, tidak ada kesadaran dalam dirinya. Kemudian kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau menghormati juga orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Peraturan. Iya, menghormati orang lain dan juga kita tanamkan rasa kesabaran. Gunakan masker. Keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Iya, keselamatan. Bagaimana cara kita menerapkan keyakinan kelas atau membuat kesepakatan kelas? Contohnya, ya, tadi di sini sudah dijelaskan pembentukan keyakinan kelas, ya, bersifat abstrak, berupa pernyataan-pernyataan yang universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif, ya, kalimat-kalimat yang positif, kemudian mudah diingat dan dipahami, kemudian dibuat secara bersama-sama. Coba kita praktekkan. Coba kita contohkan cara membuat kesepakatan kelas. Di sini ada komitmen. Contoh keyakinan kelasnya di sini seperti apa kalau bentuk kalimatnya? Komitmen. Kita berkomitmen pada apa? Dalam peraturannya seperti apa kalimatnya? Jadwal piket. Ya. Misalkan ini jadwal, ya. Mengikuti jadwal piket sesuai mengikuti piket kalau mengikuti piket itu masuk dalam peraturan kelas. Iya. Tapi kalau kesepakatan kelas kebersihan. Iya. Maksudnya ini Kalau piket singkatnya tadi itu yang membuat jadwal kelas. Membuat jadwal kelas itu peraturannya. Kesepakatan itu kebersihan. ya, itu yang ditanamkan dalam keyakinannya. Ya, keyakinan. Membuat tadi itu, ya, membuat jadwal piket. Ya, keyakinannya itu dalam bentuk komitmen. Ya, dia memiliki komitmen dalam dirinya, itulah kesepakatan atau keyakinan yang ada dalam dirinya. Kemudian kalau yang peraturan, rasa tanggung jawab. Ya, kalau dalam bentuk peraturannya seperti apa? Kalau peraturannya menyelesaikan tugas diberikan oleh Bapak dari Ibu. Iya, Peraturan. dia merasa ada rasa tanggung jawabnya, ya, menyelesaikan tugas setiap tugas yang diberikan oleh gurunya. Kemudian kesepakatan, saling menghargai. Contoh peraturannya Saling menghargai. Tidak mengganggu teman. Dia menghargai, saya tidak akan mengejek dia. Keyakinannya Menyimak penjelasan itu, ya. Kemudian kalau kesepakatan jujur, kira-kira peraturannya seperti bagaimana? Tidak menyontek. Ya, masuk. Tidak menyontek, Mengembalikan Pinjaman. Tidak mengambil barang teman. ya, itu ya peraturannya. Misalkan jujur, kalau dalam keyakinannya dia jujur, berarti contohnya itu seperti kayak itu, ya, ada tidak menyontek, kemudian menepati janji, ya, kalau saya pinjam dulu sebentar saya kembalikan, kan ada seperti itu, ya. Kemudian kesepakatan tentang peduli, kira-kira peraturannya seperti apa? sakit. Ya, menjenguk teman yang sakit, gitu, ya. Jadi kita peduli atau saling tolong menolong, Berbagi kepada teman yang berbagi tidak kepada punya teman. Ya, itu, ya. tidak punya konten. Ya, itu bentuk peraturannya. Kemudian dalam bentuk
keyakinannya ya seperti ini, ada komitmennya, ada tanggung jawabnya, ada saling menghargainya, ada rasa jujur dan peduli. Tegang. Iya. Ya, Bapak Ibu bagaimana? Ada yang menanyakan? Aman? Ya, saya paham ya. Ya, selanjutnya setelah membuat keyakinan keras, kemudian ada yang melanggar atau melakukan kesalahan, apa yang akan dilakukan guru? Ya, akhirnya ini yaitu melakukan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ya, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya, yang lebih positif atau yang lebih baik. Ya, misalkan di sini segitiga restitusi hanya belum terproses atau tersusun secara terurut, atau ada beberapa bagian yang kita tidak terapkan. Nah, di sini dalam susunan segitiga restitusi, ya, ada beberapa tahapannya dalam segitiga restitusi, yaitu pertama kita menstabilkan identitas, kemudian yang kedua kita validasi tindakan yang salah, sedangkan yang terakhir atau yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, ya. Dan yang setelah sebelumnya ya kita sudah buat kesepakatan kelas, ya, keyakinan apa yang dia yakini, kemudian apa yang diinginkan, apa yang dia akan dalam keyakinan. Ya, di sini tahap pertama menstabilkan identitas pertama yaitu untuk kalimatnya seperti bersalah itu tidak apa. Sebelum-sebelumnya kita terapkan restitusi itu langsung pada validasi tindakan. Kita tidak mengacu pada menstabilkan identitas. Ya, di sini contoh kalimatnya, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, seperti yang sebelum dari kontrol yang tadi pembahasan pertama, ya, tidak ada kontrol antara menang salah, yang ada tentang menang. Ada contoh kasus yang bisa kita pelajari bagaimana cara menerapkan keyakinan kelas segitiga restitusi. Ya. Dalam menyelesaikan atau solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas dan sekolah. Bagaimana kalau mau ya? Saya kesal sekali dengan guru tadi, Pak. Dia tidak bersedia meminjamkan buku catatannya. Padahal saya hanya ingin menyalin tugas. Setiap orang tentunya kesal jika tidak diajukan. Lalu apa tindakan yang kamu tadi Aulia? Tadi saya robek buku catatannya, tapi cuma sampulnya aja kok, Pak. Kesel banget saya. Maaf ya jika kita emosi. Lalu apa Aulia puas dengan tindakan itu? Tentu tidak, Pak. Saya salah sudah merobek bukunya. Lantas seperti apa sikap yang Aulia yakini? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai diri orang lain. Jadi, apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Nurul, Pak. Dan saya juga bersedia untuk mengganti sampul bukunya saya rusak tadi. Gimana, Pak? Setuju. Bagaimana perasaanmu jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini itu Aulia? Tentunya saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar, Pak. Baiklah Aulia, mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil Nurul. Bagaimana? Siap, Pak. Terima kasih, Pak.
Bapak Ibu itulah tadi salah satu contoh kecil penerapan segitiga konstitusi di lingkup sekolah ya, bukan yang pertama adalah kita berusaha dulu kita tindakan, kemudian menanyakan keyakinannya. Di sini murid diberi kepercayaan kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Selanjutnya kita bagian terakhir kita mesti refleksi. Sudah ada tadi cerita. Kemudian di sini kita tidak mempengaruhi ya, kita tidak berusaha untuk mengontrol orang lain atau mempengaruhi dia. Bagaimana caranya supaya dia bisa juga mengontrol dirinya ya, tapi dia akan melihat. Bapak Ibu, kita masuk bagian refleksi kegiatan. Di sini bagaimana perasaan Bapak Ibu melakukan mengikuti kegiatan ini? Boleh mewakili sesuatu silakan Yuni. Ayo. Ya, alhamdulillah. Saat ini saya sangat bahagia, puas, dan senang setelah mendengar materi dari Ibu Yuni yang disampaikan. Terima kasih banyak. Selanjutnya, setelah mengikuti materi penugasan di seminar pada hari ini, saya jadi paham bahwa ya dari beberapa tadi tahapan-tahapan materinya apa yang Bapak Ibu pahami. Saya sangat paham masalah budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Helmi ya. Yes, penyampaian materi kita hari ini dan kegiatan itu budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan ke depannya apa yang belum kita terapkan bisa kita terapkan di pelajaran berikutnya ya. Mulai dari hari ini ya, hari ini bisa kita pelajari kita terapkan di lingkungan sekolah tercinta kita. Ya, terakhir saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya tahu bahwa Bapak Ibu guru mempunyai kesibukan di luar sana, tapi karena adanya rasa kekeluargaan yang kuat terhadap kita, rasa kebersamaan, empati yang luar biasa, sehingga Bapak Ibu guru bisa bisa meluangkan waktu berada di tempat ini dalam mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Ya. Alhamdulillah. Kata akhir saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.